Sobat saya Abraham Silaban, saya masih duduk bersama dengan Prof. Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda, Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Prof, ini mengenai bagaimana kemudian pangan itu menjadi salah satu isu yang juga diintervensi. Diintervensi dalam artian juga diamati, bukan hanya diamati, tapi juga ada kontribusi di sana. Kawan-kawan dari Korps Adiaksa. Nah, saya dengar ada Jaksa Mandiri Pangan. Dan itu perannya dimainkan oleh Prof. Reda. Bagaimana ceritanya? Nah, Jaksa Mandiri Pangan artinya kita melihat ini di daerah tertentu apa peran yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, jaksa bidang intelijen khususnya. Yang sudah kami lakukan di Bekasi contohnya, itu kami memberdayakan aset barang rampasan tanah berupa 330 hektar tanah lahan sawah kita pinjam pakaikan ke dinas pertanian di sana untuk diberdayakan oleh masyarakat sekitar, ditanam. Lahan-lahan sitaan hasil korupsi? Hasil korupsi kita berdayakan untuk dipergunakan masyarakat. Jadi sebelum nanti bahwa dilelang atau diserahkan kepada pemerintah, ya kan? Sudah dimanfaatkan dulu? Untuk pangan? Untuk pangan. Ada yang di Banten, Provinsi Banten. Nah, konsep di Provinsi Banten agak berbeda. Di mana itu kami bekerja sama dengan Pasar Induk Banten. Kami mengkoordinir jaksa bidang intelijen, mengkoordinir dinas pertanian di sana, Pasar Induk Banten, terus ada lagi Pupuk Indonesia. Mereka melakukan penelitian kadarnya tanah. Ini cocoknya tanah di daerah ini, kota ini, desa ini cocoknya tanaman apa. Jadi supaya mereka beragam. Tidak menanam berdasarkan kebiasaan nenek moyang. Nah ini dia Prof, karena balik lagi ada anggapan kan, lintas sektor ini membantu pangan. Cita-cita pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kita mandiri secara pangan. Ada TNI, dia tanam padi, Polri tanam jagung, Jaksa tidak ikut nanam tapi kan penyediaan lahan segala macam, termasuk juga yang bikin skema pola yang disampaikan oleh Prof. Reda tadi. Ini dianggap bukan bagian dari kerja seorang jaksa, Prof. Ini bagian yang dianggap melampaui dari tugas dan fungsi kewenangan yang ada dalam tubuh Korps Adiaksa. Bagaimana menjawab itu? Nah, kalau di bidang intelijen itu masih ada kaitan. Karena dengan kita langsung ke masyarakat, informasi apapun bisa kami dapat dari masyarakat. Informasi penyelewengan apapun bisa kami dapat dari masyarakat. Dengan kami bisa turun ke lapangan, ke bawah, kami minimal kita bisa mencegah, mengingatkan. Nah, minimal desa-desa tersebut yang tadi yang ikut bercocok tanam, yang nantinya juga akan mendapatkan anggaran, kita bisa arahkan untuk pencegahan. Tapi dengan melibatkan profesional berarti ya Prof di dalamnya ya, karena kan jaksa bukan ahli di bidang itu. Kami hanya mengkoordinir, mereka kumpul, ada solusi, yuk kita jalanin bareng-bareng. Prof, balik lagi bicara soal kewenangan dan otoritas. Ada juga anggapan sesungguhnya bahwa dalam fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kejaksaan, ada juga yang dianggap eksesif, Prof. Contoh misalnya dalam perhitungan kerugian negara itu satu, kemudian juga dalam penindakan misalnya yang terlibat dalam Satgas ya, Prof. Satgas PKH. Bagaimana menjawab itu, Prof? Kalau ada anggapan seperti itu? Kalau saya sih melihat ya bukan karena saya jaksa ya, saya melihat penegakan hukum saat ini masih dalam koridornya. Saya lihat kenapa? Kerugian negara kan yang hitung bukan kejaksaan juga. Ada badan pemeriksa keuangan, ada BPKP, ada BPK. Ya kan itu di sana. Masalahnya yang ditemukan memang besar, ya memang faktanya demikian. Ya, kalau saya sih ngelihat aparat penegak hukum terutama di bidang apa yang di kejaksaan lakukan masih objektif. Kalau saya melihat, ya mohon maaf ini bukan saya membela diri karena teman-teman kami yang melakukan, cuma masih dalam koridornya saya lihat. Bicara soal informasi, Prof, tugas dari intelijen tentu adalah mencari informasi. Pernah tidak, Prof, dalam upaya intelijen yang Anda lakukan mengalami ancaman? Kalau itu, kalau ancaman sih pasti ada. Ya, ada? Ke Prof Reda? Oh, kalau ke saya belum ada sih. Ke anggota. Tetapi kan kami dengan contohnya Prof, kasih contoh kepada kami. Misalnya contohnya kalau kita kan juga masuk ke suatu daerah, masuk kayak ke desa segala macam kan pasti dicurigai itu. Ya ada apa ini, ya kan? Ya tapi nggak masuk
ke desa pakai seragam kan, Nggak Prof, pakai. juga. Tapi karena nggak pakai seragam itu dicurigai. Siapa nih pendatang baru? Itu. Siapa yang mata-matain kita di sini gitu kira-kira? Itu. Karena nggak pakai, kalau pakai seragam nggak dicurigai, malah Oke. manut-manut aja. Nah. Tetapi dengan tidak pakai seragam kan mereka menjadi lebih terbuka. Nah itu dia Prof, dalam operasi senyap itu kan ada resiko yang juga tersembunyi di dalamnya, yang justru juga tidak terukur, dan yang tidak terukur itulah bisa mengandung bahaya yang besar di dalamnya. Iya. Betul ya Prof ya? Itu betul, memang betul adanya. Cuman ya kan ada semua yang operasi turun ke lapangan pasti ada lapisan-lapisannya, ada backupnya lah. Oke. Nah, termasuk kita banyak dibantu lah juga, ya kan, oleh aparat lain lah itu. Ada perlindungan tertentu ada. Kasih contoh yang paling dahsyat ancaman yang pernah dirasakan oleh struktur di bawah Prof Reda. Ya ancamannya paling tadi kalau misalkan petinggi nih, ya, yang ngancam petinggi kan punya kekuatan politik. Tolong dong tuh jangan diteruskan ke Pitsus misalnya. Jangan teruskan apa yang kita dapat ini, jangan sampai masuk ke Pitsus ya. Kalau sampai masuk Pitsus, lihat aja nanti lah ancaman-ancaman seperti itulah yang lebih banyak. Itu disampaikan ke Prof Reda? Oh iya, kalau itu ada. Nah, itu. Gertakan lah ya Prof sifatnya. Gertakan, lebih banyak ke arah gertakan. Dan Kalau- itu gertakan orang-orang yang berpolitik ada gitu. Kan Pak Jaksa Agung kemarin saya wawancara, beliau cerita bahwa ada yang mengancam meratakan Jaksa Agung juga. Itu makanya kan kita tetap ada backup plan A, plan B tetap ada kami lakukan. Dan itu juga pernah dirasakan oleh Prof Reda. Apa yang dirasakan Pak Jaksa Agung juga kami rasakan. Prof merasa menjadi korban framing juga? Kalau saya nggak bilang bahwa itu korban, tapi itulah tantangan untuk saya. Bagaimana cara menghadapi hal-hal tersebut. Contohnya yang paling yang tahun 2023 yang saya laksanakan, ya kan? Itu framing seolah-olah saya dianggap waktu itu mau me-RJ-kan kasus Mario. Pernah dengar nggak? Tahu. Padahal kunjungan saya ke korban murni sosial. Bantuan untuk sebagai manusiawi. Ke David Ozora waktu itu David ya, Prof? turun dari sana di bawah. Seolah-olah saya ngasih bantuan untuk membujuk keluarga David. Nah, padahal di sana ada banyak teman-teman Banser, banyak situ. Dan pada kenyataan tidak demikian. Pada Dan kenyataan waktu demikian. sudah membuktikan Dan waktu tidak demikian. tidak demikian. Hukum tetap Dan ditegakkan. alhamdulillah pun teman-teman Banser bantu saya. Klarifikasi di akhir. Untung aja mereka bantu. Gimana rasanya jadi korban fitnah, korban bully, Prof? Waduh, berapa minggu jadi di media itu kan. Ya, tapi masuk di framing, wah ini koruptor juga nih, begini. Aduh. Prof, kalau saya cuma mengutip ya guru bangsa. Kalau dalam hal seperti itu Gus Dur bilang time will tell. Ya. Time Waktu is ya. evidence. Evidence. Ya, waktu yang akan buktikan. Iya, betul. Begitu. Oke lah, itu satu hal. Tapi yang kemarin Pak Jaksa Agung bilang, dia sempat juga pernah ditawarin lewat temennya 2 triliun untuk menghentikan satu kasus. Jangan-jangan Prof Reda pernah ditawarin 5-10 triliun untuk tidak menginformasikan suatu hasil operasi intelijen. Kalau saya biasanya kalau gitu-gitu saya lapor ke pimpinan. Misalkan ada apa-apa, saya selalu apa yang semua ini kita laporin ke pimpinan. Tapi ada upaya itu. Upaya itu ya, kalau saya kan kita masih dalam tahapan yang masih belum terlalu serius ya. Artinya kan karena senyap kan, masih dianggap enteng. Jadi mungkin yang lebih berat itu di sebelah. Kalau kami kan masih tatanan yang belum ada kerugian negara, belum betul. baru informasi awal, masih dianggap inilah, masih belum. Ancamannya masih Tapi itu pun tetap ada. tetap ada. Tetap ada. Biasanya mengantisipasinya kayak gimana tuh menolaknya? Ya, kita bilang ini kan kita baru mencari solusi, Iya. cari perbaikan. Kalau memang ini kan nanti kan malah situ dianggap memang ada masalah nih. Iya. Iya, kita kickback balik gitu. Iya. Kami ini terus terang memang lebih banyak ke arah untuk pencegahan, gitu. Tapi dalam arti kita cari solusi. Contoh nih, ada permasalahan jalan
menuju kelenteng di daerah Profesor Dr. Satrio. Iya. Kan ada kelenteng tua tuh. Betul. Itu udah warisan, Iya. warisan apa nih? Heritage deh. Tapi jalan menujunya itu di bawahnya ada saluran air. Saluran air, ya kan? Nah, tapi saluran air itu oleh BPN dijadikan atas permohonan perusahaan dijadikan sertifikat AGB. Itu kan melanggar aturan. Secara Undang-Undang Tipikor itu masuk itu. Karena ada perbuatan melawan hukum, yaitu ada aturan yang dilanggar, ya negara rugi dong. Karena ini tanah-tanah umum kok dijadiin milik korporasi. Terus negara juga rugi, masuk itu unsurnya. Tetapi kami mengingatkan BPN, mengingatkan Pemprov, ini cari solusi lah. Kalau ini dalam setahun nggak ada solusi, ya kami kasih ke tetangga sebelah ini. Nah, balik lagi Prof di sana. Prof tadi bercerita mengenai ada fitnah, kemudian mengenai framing dan sebagainya. Nah, belakangan ini pun ada beberapa nama juga sebetulnya yang kemudian diserang juga Prof, termasuk ya rekan-rekan Prof kerja di kejaksaan. Tapi balik lagi begini Prof, betul ataupun tidaknya kan itu butuh pembuktian. Tapi ada juga anggapan bahwa kok iya jangan-jangan kritik yang disampaikan itu dianggapnya fitnah gitu loh Prof. Kan upaya mitigasi kan ada di tangan Prof. Upaya pencarian informasi juga ada di tangan Prof. Apa betul ya Prof bahwa jaksa ini anti kritik saat ini? Nggak anti kritik ya. Anti kritiknya yang sebelah mananya nih? Abang ada yang anti kritik. Saya aja diserang, di framing habis-habisan saya nggak marah. Nggak marah ya Prof? Enggak. Ya kan? Ya Prof pribadi. Atau yang lain kan dianggapnya nanti ada negatif campaign, ada narasi buruk yang dikembangkan dan sebagainya. Ya. Kalau yang di Intel itu ya, paling tidak kan kami melihat memang ada menyerang rekan-rekan, menyerang tidak hanya di Kejaksaan Agung ya, di Kejaksaan Negeri. Kami itu langsung mencari klarifikasi, mencari informasi untuk dipenetrasi ke dalam internal maupun keluar itu. Ini tentang minimal kebenarannya mendekati fakta atau enggak nih. Gimana caranya penanganannya Prof? Contohnya ada informasi jaksa terima duit di Kejaksaan Tinggi DKI itu, ya kan? Oleh LSM. Tapi LSM ini ternyata terus-terusan itu. Dia kasih informasi termasuk ke saya kan, informasi bahwa ini Kak Jari di sini, Jari Jakarta mana gitu kan, melakukan ini, ada pekerjaan dilaporkan nggak ditindaklanjuti, malah terima duit, terus ada jaksa ini, pokoknya dipitnah seperti itulah. Kami penetrasi ke dalam, kalau Intel kita ngobrol, kita cari tahu di latar belakang ini, kita cari teman-temannya juga, terus akhirnya kita yakinkan bahwa ini memang nggak benar nih, ya kan, nggak benar. Akhirnya intelijen itu komunikasi lah di dalam itu, ternyata nih bahwa bahkan mengadakan pendekatan ke orang yang melaporkan itu malah diminta duit. Bukan minta duitnya begini, minta duitnya secara nggak langsung. Ya masa kami yang udah mengadakan demo segala macam ini, itu kan semua pakai biaya. Artinya kan dia mau demo itu dia keluarin biaya, diminta diganti, minta dibayar, minta diapa. Ada, sudah ditangkap itu LSM-nya di Kejati DKI itu. Itu pola-pola gitu yang kami lakukan itu. Kalau memang itu fitnah segala macam dan si jaksanya nggak berkenan, ya udah mana dia kita penetrasi juga, kita lihat pelapor ini memang bener nggak dia melaporkan, ya kan, dengan teknik kayak kami lah. Ternyata memang dia cuma fitnah aja, berarti itu pemerasan. Kita minta duit, itu salah satu di Kejati. Kalau saran saya untuk kolega-kolega saya lah ya, kalau memang ada fitnah, ada framing seperti itu, harus segera klarifikasi. Karena kalau misalkan ternyata benar, misalnya kami nggak bisa berbuat apa-apa juga, kami cuma menyampaikan, misalkan wah nih ada informasi, ternyata benar nih, itu kita sampaikan ke pimpinannya sana. Misalkan di suatu Kejati, itu anak buah lo begini nih, kalau memang ternyata nggak ditindaklanjutin, ya kita yang ambil gitu. Jadi jangan diamplifikasi isunya, lokalisir. Bukan, kami nggak anti kritik, tapi kalau memang benar, wah itu mesti evaluasi dong. Betul. Ya kan? Jadi jangan dibawa nama tubuh Kejaksaan Agungnya. Nggak boleh. Gitu. Jadi di institusi mana, pimpinan di sana dia langsung tanggap. Harus. Langsung melokalisir. Dan kami yang dorong itu.
Itu sudah disampaikan? Udah, kami kan kayak misalnya untuk baru-baru ini ada di daerah Sulawesi mana tuh, bahkan dengan Porkompimdanya nggak cocok nih, malah Porkompimdanya ngomong kan, wah ini jaksa begini, kita langsung, kamu kok bisa begitu? Kenapa tuh bupatinya seperti itu? Ada apa nih kalian ini? Akhirnya itu yang jangan sampai membesar. Itu kerjaannya kami begitu. Bahkan sampai pusat ini, bahwa bahkan seorang saya aja minta direktur-direkturnya langsung perhatian gitu. Kurang lebih demikian. Luar biasa. Tetapi kalau memang ada, daripada di framing nggak habis selesai, klarifikasi. Ini yang menanya banyak nih, tapi saya cuma jawab di sini aja nih. Jadi kita akhirnya mau tidak mau kita harus deketin keluarga di sini, kita monitor. Yang kita lakukan itu hanya untuk tadi orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Usahakan minimal harga stabil. Tapi yang